Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Martinus Reynaldi, NPM 2162010004, Prodi Akuntansi Pagi Semester 2. Perkenalkan, nama saya Margareta Rani Sukasari. Saya dari Prodi Akuntansi Semester 2 dengan NPM 216220100012. Kali ini kami akan membahas bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Karena pada umumnya setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang pertama, kita akan menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Konsep identitas nasional menurut pendidikan yuridis tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia. Tilaar menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Nah, dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sifat menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Nah, sekarang kita sampai pada menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Untuk mengetahui sejauh mana Pancasila telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Di sini, pembeda yang dimaksud adalah kekhasan yang positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif,
bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Berikutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau kebangkitan bangsa. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan bersinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Berikut adalah gambaran contoh tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bendera negara sang merah putih. Siapa sih yang tidak tahu merah putih? Semua orang pasti tahu. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua adalah bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai dari pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Dasar sila pertama dilambangkan dengan cahaya di tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi atau padi dan kapas di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya,
lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang tidak tahu? Dulu setiap upacara pasti dinyanyikan ketika menaikkan bendera merah putih. Nah, ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali didengarkan atau dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam ada dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan masih banyak lagi fungsi Pancasila. Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, yang artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Poin D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Sejumlah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan lunturnya identitas nasional. Ada beberapa contoh, seperti lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Dan masih banyak contoh lainnya. Didasari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya pada era reformasi, bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik, tapi cerdas. Poin E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak melampaui kedaulatan negara lain.